Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara. Bareskrim Polri menyatakan ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli. Pernyataan ini didasarkan dari hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri. Tapi pernyataan ini dipertanyakan Roy Suryo yang menyebut asli tidaknya ijazah bukan berdasarkan uji lab-4, tapi keputusan pengadilan. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM. Polemik kasus ijazah Jokowi bergulir bagai bola salju. Bareskrim Polri menyatakan ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli setelah uji laboratorium dengan pembanding 3 rekan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Tak hanya menyebut ijazah Jokowi asli, Bareskrim juga menghentikan penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis pada Desember 2024 lalu. Polri bilang tidak menemukan adanya tindak pidana. Melaksanakan gelar perkara. Hasilnya yang tadi kami sampaikan, tentu saja setelah itu kami akan melaksanakan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Seperti disimpulkan saat rilis ini, bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Apa yang secara produk yang dibikin oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah melaksanakan penghentian penyelidikan. Namun pernyataan Bareskrim dipertanyakan oleh penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo. Roy mengklaim asli tidaknya ijazah bukan berdasarkan uji lab-4, melainkan keputusan pengadilan. Roy juga menuntut ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik, bukan hanya narasi. Masyarakat kan juga ingin kepastian, ingin bukti itu secara kasat mata, bisa dilihat gitu ya. Jadi kalau saja misalnya kemarin tuh disajikan ya gitu, dipegang ijazahnya, saya kira akan jauh hasilnya, kepercayaan publik itu akan muncul dibandingkan dengan sekarang. Sekarang coba kita lihat kepercayaan publik, malah backfire gitu dengan penjelasan kemarin kalau kita lihat apa yang terjadi. Jadi seperti berusaha meyakinkan, tapi ternyata masyarakat cenderung tidak percaya. Kita lihat deh berbagai tanggapan masyarakat yang ada. Jadi saya sebenarnya juga melihatnya sayang banget gitu loh gitu penjelasan dari Puslap 4 seperti kemarin. Penasehat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut pembuktian keaslian dokumen termasuk ijazah tidak melulu harus menggunakan uji lab-4, namun juga bisa dicek kepada pihak yang mengeluarkan dokumen. Jadi membuktikan suatu dokumen itu asli atau tidak asli, tidak harus selalu pakai lab-4 scientific, bukan. Tinggal lihat dokumennya itu, Pak. Kalau dokumen yang dikeluarkan oleh kelurahan, ini asli apa tidak, ya pasti kita akan melacak pada lurahnya dong, masih hidup apa enggak. Ini Bapak keluarkan, Bapak ini enggak perlu lagi diperiksa pakai autentikasi lagi. Kalau memang itu analog seperti itu ya gitu ya. Jadi kalau sudah sama lurahnya udah dibilang kita otentik sama gitu, yang Pak, ya? buat. Sama yang buat, yang mengeluarkan itu, tanya. Dan kemudian lihat yang produk yang lain-lain kayak apa, bandingan. Nah, kemarin itu, ya kalau ini kan tadi dibilang itu baru permulaan. Kalau kemarin itu ya, bagi saya, meriksa di lapor itu, saya seperti Pak Rifai tadi bilang, itu berlebihan sebenarnya, itu sebetulnya tidak perlu itu. Ya, tapi itu dilakukan hanya karena menuruti daripada bukti yang disampaikan sana, bahwa ini saya sudah pakai lapor, hasil scientific saya kayak gitu. Itu sebenarnya itu membandingkan dengan ijazah yang lain untuk menguatkan gitu. Ini tugas polisi ya tidak mengeluarkan autentikasi, Pak. Ya pembuktian itu, Pak, ini adalah asli atau bukan. Sementara itu, sidang perdana gugatan perdata terhadap UGM terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Sleman ditunda. Penundaan dilakukan karena ada pihak ketiga yang ikut hadir di ruang persidangan sebagai penggugat intervensi. Hal itu membuat pihak tergugat merasa keberatan hingga sidang ditutup dan dilanjutkan 28 Mei mendatang. Aspek hukum acaranya harus dipenuhi terlebih dahulu, ya, karena ini sifatnya adalah persidangan yang terhormat, maka
Apabila hukum acara sudah ditempuh, beliau yang dari pembuat intervensi dapat hadir dan mewakili kepentingan kliennya. Gitu. Jadi itu yang kami lihat. Karena hukum acara tidak terpenuhi, maka kami tidak bisa untuk menerima beliau hadir di dalam persidangan. Sebelumnya pada Selasa lalu, Jokowi dimintai klarifikasi oleh penyidik Bareskrim dan dicecar 22 pertanyaan. Usai pemeriksaan, Jokowi keluar sambil membawa map hitam yang disebutnya berisi ijazah asli. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tetap di Kompas Siang, kami akan kembali dengan informasi tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 dari 6 korban yang tertimbun longsor di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada Kamis sore. Kedua korban ditemukan di lokasi yang berdekatan.